Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertama kita pada mata kuliah Gizi dan Pangan. Baiklah, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Sebelumnya, apakah Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat? Ya, saya doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, saya nggak usah memperkenalkan diri karena mungkin Ananda semua sudah mengenal saya. Nama saya Dwina Aidila Fitria dan kita sudah berjumpa di semester sebelumnya. Pada perkuliahan kita ini saya memiliki beberapa tata tertib perkuliahan yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama, sebelum kelas dimulai, siapkan semua peralatan yang diperlukan. Kemudian juga pastikan kalau internetnya tersambung dengan baik ya. Yang ketiga, mahasiswa wajib login sesuai jadwal, terus isi absen. Kemudian komunikasi diatur oleh dosen. Kemudian mahasiswa jika ingin bertanya atau izin silahkan menggunakan chat. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat perkuliahan. Kemudian jika ada permasalahan yang urgent, boleh chat pribadi atau menelpon atau SMS saya sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian mengerjakan tugas yang saya berikan dan durasi waktu perkuliahan ditentukan oleh saya sendiri. Kita lanjut ke pendahuluan. Nah, sekarang ini masalah gizi dan pangan itu sudah menjadi masalah pangan yang signifikan ya. Jadi masalah pangan dan gizi itu merupakan masalah pokok yang mendasari seluruh kehidupan dan pembangunan bangsa. Masalah ini adalah masalah yang harus selalu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah dan kita semua, tentunya sebagai warga negara. Akar permasalahan pangan dan gizi sebenarnya adalah apa-apa saja. Nah, seperti pada slide ini ada kemiskinan, kemudian ketidaktahuan, ada ignorance atau ketidakpedulian, kemudian distribusi bahan pangan yang buruk, dan KKN. KKN yang dimaksud di sini bukan kuliah kerja nyata ya, tapi itu adalah KKN itu ya kalian tahu lah ya, misalnya beras ini harus dikirim ke keluarga yang ini tapi dikurang-kurangi dulu sama pihak pusat. Nah, karena hal-hal seperti itu sering terjadi ya. Bahkan baru-baru ini saya nonton di TV itu kan sekarang banyak tuh bantuan-bantuan corona ini ya. Nah, ke rumah-rumah penduduk. Nah, ada tuh rumah penduduk yang dikasih beras 1 karung tapi pas dicek isinya tuh enggak 100% beras, tapi udah ada campuran-campuran plastik, peret-peret plastik yang bulat-bulat itu. Nah, itu kan juga permasalahan pangan dan gizi yang sedang marak-maraknya sekarang. Next, apa sih hubungan pangan dan gizi? Nah, kita masuk ke definisi pangan dulu. Apa sih itu pangan? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 96, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, jadi pangan itu apa-apa yang kalian konsumsi ya, baik itu dalam bentuk padat atau cair. Kita masuk ke definisi berikutnya, apa itu gizi. Gizi adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk mengambil dan menggunakan zat yang ada dalam makanan dan minuman guna mempertahankan hidup, pertumbuhan, berproduksi, dan untuk menghasilkan energi. Jadi pangan itu menyediakan unsur-unsur kimia tubuh yang dikenal sebagai zat gizi. Jadi kalau gizi itu prosesnya, sedangkan zat gizi itu adalah unsur kimianya. Apa saja sih zat-zat gizi yang kita ketahui itu? Yang pertama ada karbohidrat, kemudian kita ada lemak, ada protein, kemudian ada vitamin, dan juga ada mineral. Nah, pasti ini sudah tahu semua ya, apa-apa saja sih mereka yang berlima ini gitu.
Nah, penggolongan zat gizi. Yang pertama ada penggolongan berdasarkan besar komponen. Di sini ada gizi makro dan mikro. Kalau yang makro itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan mikro itu ada vitamin dan mineral. Penggolongan berdasarkan fungsi dari zat gizi. Kalau yang berfungsi sebagai sumber tenaga itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Sebagai sumber pembangun itu ada protein dan mineral. Sebagai zat pengatur itu ada vitamin, protein, dan mineral. Berdasarkan struktur kimia, ada organik dan non-organik. Yang organik itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, sedangkan non-organik adalah mineral dan air. Kita masuk ke fungsi dari zat gizi. Nah, tadi tuh sudah disebutkan juga kan sebelumnya, kalau sebagai sumber tenaga itu ada karbohidrat dan lemak, sebagai zat membangun itu ada protein dan mineral, dan sebagai zat pengatur itu ada mineral, vitamin, dan air. Sampai di sini mengerti ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita langsung di chat kita aja. Nah, ini ada beberapa contoh sumber-sumber karbohidrat yang seringlah kita konsumsi. Ada roti, ada mie, ada ubi, ada beras pastinya, terus ada jagung dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber karbohidrat yang sering kita konsumsi. Nah, kalau protein itu apa aja? Ada daging-dagingan, ada kacang-kacangan, susu juga, terus telur juga. Jadi yang bersumber dari hewani ada, nabati juga ada. Nah, yang ketiga itu ada, yang selanjutnya itu ada lemak. Ada lemak hewani, juga ada lemak nabati. Nah, ini beberapa contoh makanan yang mengandung lemak. Kemudian ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, itu adalah sumber-sumber dari vitamin-vitamin yang biasa kita konsumsi. Nah, pentingnya pangan dan gizi. Nah, kenapa sih pangan dan gizi itu sangat penting bagi kita gitu loh? Karena ketersediaan bahan makanan yang termasuk kebutuhan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup sehat dan gampang gitu beraktivitas. Pentingnya pangan menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat dan negara. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak dan sebuah negara tidak akan bisa berkembang. Nah, jadi ini juga pentingnya itu merupakan salah satu fungsi utama, karena fungsi ketersediaan pangan itu merupakan fungsi primer atau fungsi utama. Jadi intinya kita itu bisa hidup, kita bisa pintar, kita bisa cerdas, kita bisa beraktivitas itu semuanya butuh makan. Ada tuh orang yang bilang, oh bisa kok nggak makan-makan seminggu asalkan kita bisa minum. Ya tetap aja kan, minuman tuh juga pangan kan gitu loh. Jadi ya nggak ada tuh orang yang bisa hidup dalam 1 minggu tanpa makanan, tanpa air. Kalaupun mereka masih hidup, pasti mereka dalam keadaan lemas gitu kan. Ya sedangkan kita aja lah yang puasa seharian gitu, puasa Ramadan, puasa seharian, udah jam 6 sore itu pasti udah lemes kan. Kita nggak makan nggak minum, gimana kita dalam gak makan dan minum selama seminggu gitu kan. Nah, itu hal yang penting banget, yang urgent, yang haruslah di handle kalau masalah-masalah seperti itu. Apalagi masalah sejak corona ini ya paling sensitif lah kalau udah ngebahas masalah perekonomian, apalagi bagian pangan. Nah, gizi seimbang merupakan aneka ragam bahan pangan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, tujuan program pangan gizi itu apa saja sih gitu loh. Yang pertama, untuk meningkatkan ketersediaan komoditas pangan. Yang kedua, meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan. Ketiga, meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan gizi yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi untuk hidup sehat. Nah, intinya gizi dan pangan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita makan sesuatu yang gak ada fungsinya buat kita. Contoh, alkohol. Apa sih gunanya kita konsumsi alkohol? Kedua, rokok. Apa sih gunanya kita konsumsi rokok? Mungkin memang rokok dari tembakau. Tembakau itu mengandung zat penyegar. Zat penyegar itu berfungsi untuk menenangkan. Tapi mungkin rokok termasuk yang
tidak kita butuhkan gitu dalam tubuh. Jadi gak usah lah dikonsumsi. Jadi bagi yang ngerokok, coba deh stop merokok dari sekarang gitu. Apalagi yang pernah mencoba minum alkohol atau sampai sekarang masih konsumsi, itu stop. Karena itu ada zat gizi yang gak berguna banget buat tubuh kita. Oke. Untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di chat grup kita. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.